Jadi ya Tretan, belakangan ini khususnya di wilayah Pulau Madura itu lagi rame-ramenya membahas soal salah satu anggota dewan dari Kabupaten Pamekasan dan dari Kabupaten Bangkalan tiba-tiba mendadak dipanggil oleh KPK. Dalam kasus apa, Rus? Tiada lain ya Tretan, ini merupakan salah satu pengembangan kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur. Bayangkan ya Tretan, kasus ini setelah beberapa hari yang sebelumnya ya, kita perhatikan kayaknya antara hidup dan mati ya Tretan, lesu darah. Tetapi meski demikian ya Tretan, ternyata KPK terus melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah sebelumnya KPK itu sudah menetapkan 21 tersangka dan ada beberapa orang diantaranya sudah ditahan, namun sisanya hingga sekarang ya Tretan itu belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terus siapa saja harus yang dipanggil oleh KPK? Anggota DPRD Bangkalan dan anggota DPRD Pamekasan. Ada yang tahu? Yang dari Pamekasan ini Tretan merupakan salah satu anggota DPRD dari politisi Gerindra. Dia adalah Munaji. Sedangkan anggota DPRD Bangkalan ini Tretan yang dipanggil oleh KPK ini merupakan salah satu politikus Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Siapa dia? Yaitu Rokib. Terus kayak apa Rus? Rupanya ya silakan ya Tretan, cari sendiri di Google itu banyak. Jadi Tretan, dua anggota DPRD ini yang dipanggil PKK ini merupakan salah satu pengembangan penyelidikan untuk mendalami keberadaan kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur. Padahal ya Tretan, 21 orang ini sudah ditetapkan tersangka. Akan tetapi namun karena kasus ini ya Tretan tampak begitu lelet dan lamban, sehingga salah satu di antara 21 orang tersangka ini hingga meninggal dunia Tretan. Siapa dia? Dia adalah mantan ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Jadi ya Tretan, saking lamanya kasus ini, saudara Kusnadi itu sampai meninggal dunia. Jadi dari 21 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, satu meninggal, jadi ada 20. Sementara 3 orang lainnya ini ya Tretan itu sudah sudah ditetapkan 4 kayaknya sudah ditahan oleh KPK, sehingga ada sekitar 16 orang kasus dana hibah yang sudah ditetapkan tersangka ini oleh KPK masih belum ditahan. Molornya waktu ini Tretan dalam penegakan kasus, tentu ini akan membuka peluang kepada tersangka untuk melakukan apa yuk? Ya melakukan ya bisi-bisi lah, mungkin bisi-bisi kasarnya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Saya nggak tahu bahasa kiasannya itu gimana. Tapi yang jelas penanganan kasus ini semakin lelet, maka akan semakin membuka peluang kepada 16 orang tersangka ini untuk melakukan negosiasi. Ya iyalah. Jadi KPK mulai dari sekarang ya baguslah dibandingkan dengan para penegak hukum yang lainnya di tanah air ini ya Tretan, seperti kejaksaan dan kepolisian. KPK ini masih bisa dikatakan bagus ya, tepuk tangan lah seperti itu. Namun seiring bergulirnya
kasus dan banyaknya penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK, sehingga ada kegiatan operasi tangkap tangan dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Ini bukan tidak bagus, bagus. Namun ketika satu perkara ditangani namun tidak selesai, kemudian ada perkara baru, maka ini akan menambah PR panjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sarannya untuk KPK, alangkah lebih baiknya perkara yang sebelum-sebelumnya ini yang sudah didalami untuk segera dituntaskan, sehingga untuk menangani perkara baru itu lebih enak. Seperti itu. Nah, wah, kok nyampe mana nih, Tretan? Oke, kita fokus kepada persoalan dana hibah. Seperti itu. Seperti yang diketahui, Tretan, sebelumnya pemerintah provinsi ini ya di bawah pimpinan Gubernur Hovifah Indar Parawansa, dari tahun ini kan dan kasus Daimei yang ditangkap oleh KPK kan tahun beberapa ya, Tretan? 2022 kayaknya, betul. Sebelumnya Pemprov di bawah naungan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini apa namanya ya, meluncurkan sebuah program yang mana program ini itu sejatinya diperuntukkan kepada masyarakat bawah, yakni masyarakat perdesaan. Kasus dana hibah ini, Tretan, itu berupa sebuah pelengsengan dan diantaranya itu juga ada aspal. Pagu anggarannya itu, Tretan, itu bervariasi, kisaran dari 100 hingga 200 juta. Maka untuk mendapatkan sebuah program ini, Tretan, itu caranya tidak sulit, mudah. Yang penting di desa itu sendiri itu membentuk masyarakat menjadi sebuah kelompok, sehingga program ini selain dikatakan sebagai program dana hibah, maka ada sebutan lain yang disebut dengan program Pokmas. Artinya kepanjangannya itu adalah kelompok masyarakat. Jadi ya, Tretan, saya katakan bahwa cita-cita dan keinginan mulia dari seorang gubernur untuk melancarkan sebuah program ini, untuk menghadirkan program ini, sejatinya sangat luar biasa. Sebetulnya itu bagus programnya, Tretan. Hanya saja program ini itu syarat jadi bancakan oleh oknum-oknum kelompok yang punya jaringan di pejabat Pemprov. Sehingga ya, Tretan, peruntukannya adalah program ini bisa hadir dan turun kepada masyarakat bawah, itu bisa dilakukan dengan reses anggota DPRD provinsi, seperti itu. Tetapi yang terjadi ya, Tretan, karena program ini itu kurang begitu diawasi, sehingga tidak ayal ada beberapa anggota DPRD itu melakukan sebuah tindakan dugaan korupsi dan nepotisme. Artinya apa, Tretan? Jatah Pokmas, jatah dana hibahnya itu yang sejatinya itu diberikan kepada masyarakat atau diberikan kepada daerah pemilihannya. Namun yang terjadi malah ada anggota DPRD provinsi itu yang menjual program ini itu keluar dapil. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Sahat
Satwa Simanjuntak dari Partai Golkar. Saat ini Adretan merupakan salah satu cikal bakal watak dibalik terbongkarnya kasus dana hibah. Sebab pada tahun 2022 ya Tretan, KPK itu mencium aroma praktik korupsi terhadap keberadaan program dana hibah milik Sahat. Apa buktinya? Sahat secara terang-terangan menjual program dana hibah ini Tretan ke daerah pemilihan wilayah Madura. Padahal Sahat sendiri itu bukan politikus dari Pulau Madura, melainkan beliau itu merupakan politikus dari Pulau Jawa. Loh kok bisa harus proyek Pokmasnya dijual ke luar daerah dapilnya? Ya namanya juga anak nakal kan, seperti itu Adretan. Dijual ke Madura. Sehingga pada saat itu ada beberapa korlap dari program dana hibah ini yang juga dilakukan operasi tangkap tangan. Selain Satwa Simanjuntak ada juga Abdul Hamid, ada juga Ali Wahyudi, dan siapa stafnya itu? Stafnya Satwa Simanjuntak oleh KPK pada tahun 2022. Nah, dengan adanya operasi tangkap tangan ini Adretan, maka pada saat itu pula lah program dana hibah ini yang banyak didengung-dengungkan sebagai program berprestasi gubernur, maka pada saat itu pula program tersebut sudah mulai membuat kecewa masyarakat Jawa Timur. Ya iyalah, kenapa masyarakat tidak kecewa Adretan? Karena dana anggaran yang digelontorkan kepada Pokmas ini Adretan, kepada itu anggarannya tidak sedikit, itu sangat banyak, sehingga oknum para para masyarakat ini yang menjadi tameng dari program ini, bukan tidak mungkin pada saat program ini itu lagi cair-cair dan lancarnya, mereka itu mendadak menjadi seorang jutawan dan kaya raya. Namun di balik kekayaan tersebut Adretan, ternyata ada uang rakyat yang menjadi taruhan, ada uang rakyat yang mereka nikmati. Sehingga kalau uang rakyat mereka makan, maka itu akan kualat. Sehingga apa yang terjadi? Program dana hibah akhirnya terbongkar. Nah, 16 orang tersangka ini Adretan, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa kok tidak ditahan? Nah, itu saya juga menjadi pertanyaan Adretan, kenapa kok masih belum ditahan? Justru KPK ini hingga sekarang itu masih santer-santernya memanggil sejumlah saksi, terutama itu para kelompok masyarakat yang pernah menjadi ketua Pokmas dari program ini. Sehingga Adretan, KPK itu sebelum memanggil saudara Munaji dan Rokib, maka sebelumnya KPK itu sudah memanggil ketua Pokmas itu di Bangkalan. Kalau tidak salah itu ada sekitar 10 orang yang dipanggil. Apa tujuannya? Ya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Yang nggak tahu ya Tretan, bagaimana mekanisme hukum yang dijalankan oleh KPK ini. Sehingga kenapa hingga sekarang 16 orang tersangka itu kok masih belum ditahan. Sampai sekarang ya Tretan, tentu kita selaku rakyat Indonesia, wabil khusus itu adalah rakyat Jawa Timur, itu menunggu kepastian
sampai kapan 16 orang ini akan diborgol. Seperti itu. Jadi ya tretan, sekian dari kami. Terima kasih.